Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Saifuddin. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, yaitu mengenai tentang siapa itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Kenapa kok kita harus mengetahui, atau paling tidak kita sangat penting untuk mengetahui kitab beliau atau kitab karangan beliau. Sebelum itu kita harus membahas yang namanya sejarah singkat lah, paling tidak sejarah singkat perjalanan mazhab As-Syafi'i, ya. Bagaimana perjalanannya? Kita harus bahas dulu, baru kita akan mengetahui. Beliau Ibnu Hajar Al-Haytami itu merupakan gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, ya. Beda. Itu kan kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu muridnya, ya. Oke. Yang pertama gini, sejarah singkat ya mengenai mazhab Syafi'i itu paling tidak ada 5 tahapan, ya. Ini saya ambilkan dari kitab Taqriratus Sadidah, ya. Oke, yang pertama yaitu pendiri pondasi mazhab, ya. Maksudnya mazhab itu mudahnya mazhab itu kalau sekarang ya, aliran fikih ya, aliran pemikiran fikih, mudahnya seperti itu. Nah, di sini dipelopori oleh siapa? Otomatis pendiri mazhab yaitu Imam Syafi'i sendiri sampai beliau wafat. Jadi ketika ada persoalan apapun ya, persoalan yang menyangkut terutama dalam masalah fikih, itu yang menjadi rujukan ya, menjadi rujukan pada zamannya Imam Syafi'i langsung ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Beliau yang berfatwa langsung, ya. Itu sampai beliau wafat. Terus dilanjutkan, ketika beliau wafat dilanjutkan, siapa yang melanjutkan? Yaitu dilanjutkan melalui periwayatan. Lah yang meriwayatkan itu adalah murid-muridnya dan juga teman-temannya, ya. Tadi Imam Syafi'i setiap tahapan ini selalu meninggalkan murid dan juga yang namanya kitab, ya, kitab. Dalam Imam Syafi'i ya, beliau meninggalkan kitab dan lainnya, ya. Terus di sini yang kedua yaitu muridnya dan juga sahabat-sahabat beliau atau yang biasa dikenal dengan Ashabus Syafi'i, kayak gitu, ya. Nah, di situ meriwayatkan merupakan pemikiran atau buah karya daripada Imam Syafi'i. Dilanjutkan. Nah, setelah ini dilanjutkan lagi tahap ketiga. Setelah tahap kedua yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu dilakukan yang namanya pembukuan dan juga pengembangan. Mulai ada pembukuan dan juga pengembangan mengenai furuk-furuknya atau cabang-cabangnya dan juga permasalahan-permasalahan yang semakin lebar. Di situ dibukukan, ya. Nah, di situ ada 2 metode, ada ulama Khurasan dan juga ada ulama Irak, ya. Jadi di situ nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat dan lain sebagainya, tapi masih satu jalur mazhab Syafi'i dibukukan. Setelah ini dilanjutkan lagi dengan penelitian, tahap keempat penelitian. Nah, ini mulai penelitian itu mulai zamannya yang namanya Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i yang meneliti, atau kalau bahasa kerennya yaitu mentarjih, mudahnya mentarjih. Mentarjih bagaimana atau meneliti bagaimana? Diteliti mana dalil yang lebih kuat antara ulama, perbedaan pendapat itu, mana dalil yang lebih kuat, mana pendapat yang lebih kuat. Nah, itu diteliti oleh beliau, ya. Beliau berdua, maksudnya Imam Nawawi juga Imam Rafi'i, dalam kitabnya masing-masing. Sampai yang terakhir yaitu penetapan, ya. Penetapan itu melanjutkan penelitian dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, disempurnakan, ya, terus ditetapkan oleh beliau yaitu Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Inilah, ya. Ini beliau menyempurnakan seluruh mazhab Syafi'i, ya, pemikiran-pemikirannya, rumusan-rumusannya dikumpulkan jadi satu, terus ditarjih mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, mana yang boleh diikuti, boleh diambil dan lain sebagainya.
akhirnya ulama setelahnya sampai sekarang, ulama selanjutnya sampai sekarang itu merasa cukup setelah sempurnanya penetapan tadi. Merasa cukup bagaimana? Ketika ulama berfatwa, ya, ulama-ulama dari mulai tadi penetapan sampai sekarang itu dicukupkan ketika menggunakan salah satu pendapat dari pendapatnya tadi Imam Nawawi atau Imam Rafi'i ataupun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Romli. Intinya 4 imam tadi kalau menggunakan kitab-kitab mereka dan itu dibuat untuk berfatwa, merasa cukup untuk berfatwa menggunakan kitab-kitab mereka, itu diperbolehkan, ya, cukup. Jadi intinya tidak menyesatkan, mudahnya seperti itu, ya. Asalkan mengambil dari keempat imam tadi itu diperbolehkan, ya. Walaupun berbeda pendapat bisa diamalkan kayak gitu. Apalagi kalau pendapatnya saling mendukung alias sama pendapatnya, maka itu dikuatkan kayak gitu. Nah, terus akhirnya kadang-kadang ada pertanyaan, kalau zaman sekarang itu kadang-kadang ada pertanyaan bagaimana? Kok sekarang kita untuk menjalankan suatu ibadah, ya fikih di sini yang saya bahas adalah fikih. Kok kenapa kita merujuknya ke pendapat-pendapat para imam, tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis? Nah, ini perlu diketahui, ya, perlu diketahui bahwasanya pendapat para imam tadi, ya, terutama dari Imam Syafi'i tadi, ya. Jadi yang namanya untuk merumuskan suatu masalah, mereka bukan dari pendapat pikiran pribadi, akan tetapi melalui proses. Yang namanya kalau proses yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah yang disepakati, yaitu yang pertama harus merujuk dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran, hadis. Ini selalu menjadi rujukan utama. Jadi mereka berpendapat melalui rujukan ini. Tidak lepas daripada ini. Selama di Al-Quran ada, ataupun di hadis ada, maka tidak akan menyalahi dari kedua sumber ini. Kayak gitu, ya. Karena mereka memang ahlinya juga. Hadisnya sudah hafal berapa ribu-ribu hadis, bahkan paham dan juga mengetahuinya dan membuat rumus. Bagaimana hadis yang bisa diamalkan, bagaimana hadis yang bisa dibuat hujah atau tidak, itu bagaimana mereka tahu. Kayak gitu, ya. Misalnya kalau madzhab Syafi'i, bagaimana kalau hadisnya itu terpotong, maksudnya terpotong dari tabi'in langsung Rasulullah, atau yang disebut hadis mursal, tidak menyebutkan sahabat, maka bagaimana? Ketentuannya bagaimana? Bisa nggak dibuat hujah? Nah itu, mereka merumuskan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah kita kan tidak tahu dalam artian kita cuma tahu sudah belajar dari terjemah, apalagi, ya, atau kita tahu dari ustadz-ustadz kita, cuma sedikit hadis saja, nggak tahu yang ketika ada pertentangan hadis dan lain sebagainya, apalagi ketika bertentangan antara hadis yang satu sama yang lain, yang didahulukan yang mana, kita tidak tahu. Nah, karena ketidaktahuan kita, mau tidak mau kita mengikuti pendapat mereka, karena mereka yang lebih tahu. Selain kedua sumber tadi, yaitu masih ada, yaitu berlanjut yang namanya ijma, ya. Setelah Al-Quran, hadis, juga adanya ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah, ya. Maka mereka ketika tidak menemukan di Al-Quran atau di hadis, ada nggak ijma para sahabat atau para ulama sebelum pendahulu-pendahulunya, ada nggak yang sudah disepakati? Contoh, saya kasih contoh yang sudah disepakati. Ketika pada zamannya Utsman bin Affan yang terkenal, ya, ketika zaman Utsman bin Affan, itu terjadi yang namanya pembakaran massal mushaf Al-Quran oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu ijma ulama pada saat itu dibakar yang namanya mushaf Al-Quran, selain yang sudah ditetapkan yang disebut mushaf Utsmani sampai sekarang, ya. Nah, selain itu dibakar semua, ya. Nah,
ini sudah ketetapan, sudah ijma, maka tidak boleh. Kenapa kok dibakar? Kenapa kok yang lain dibakar? Supaya menjadi satu kesatuan, tidak terjadi perselisihan di antara para umat Islam, tidak terjadi yang namanya istilahnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya dibuat satu supaya demi persatuan umat Islam, dan itu disepakati. Itu tidak ada di zamannya Rasulullah, itu disepakati pada saat itu. Dan pembakaran mushaf tadi juga disepakati, nggak masalah. Nah, ketika pada zaman setelahnya, yaitu para ulama-ulama setelahnya, kok di sini ada permasalahan seperti itu. Ya, permasalahan seperti itu dalam artian ada Al-Qur'an yang lain yang mana di situ menyalahi terhadap keputusan tadi, ijma tadi, yaitu Al-Qur'an dengan mushaf Utsmani. Kalau di situ ada yang membikin Al-Qur'an yang lain, Al-Qur'an tandingan lah, mudahnya seperti itu, ya. Nah, maka di situ tidak disepakati, alias keluar daripada kesepakatan ulama, kesepakatan yang disepakati oleh ijma pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Maka ketika menyalahi terhadap itu, apalagi menambahi ayat sendiri, ditambah ayatnya, ya, semakin banyak ayatnya, atau dikurangi dan lain sebagainya. Nah, ini namanya menyalahi ijma. Ketika menyalahi ijma, maka keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada perumusan tadi, ya, tadi Al-Quran, hadis, ijma, berarti menyalahi ijma. Ketika menyalahi ijma, dianggap itu tidak benar, pemikiran yang tidak benar. Secara kasarnya ya menyesatkan, mudahnya seperti itu, ya. Jadi mereka itu ulama tadi, ya, yang saya sebutkan, yaitu dari mulai Imam Syafi'i sampai murid-muridnya, itu selalu melalui tahap itu tadi. Terus yang terakhir, ketika ternyata dicari tadi, yang namanya fikih kan berkembang, permasalahan berkembang. Contoh saja, kita sekarang ada HP, ada komputer, ada internet, ada pulsa. Dulu nggak ada, maka bagaimana untuk menangani hal-hal seperti ini? Atau narkoba kalau sekarang. Dulu nggak ada narkoba, bagaimana hukumnya narkoba dan lain sebagainya. Ternyata di ijma dulu para sahabat nggak ada, ini nggak ada semua. Maka di sini contohnya lagi yang namanya yang namanya qiyas, ya, merujuk yang namanya hukum, sumber hukum yang namanya qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu maksudnya tetap merujuk terhadap Al-Qur'an atau hadis, ya, ataupun ijma, ya. Di situ dalam Al-Qur'an atau hadis tadi, ketika tidak ada di Al-Qur'an, hadis ataupun ijma, akhirnya dikiaskan. Dikiaskan itu istilahnya dicari keterkaitannya bagaimana. Misalnya dulu yang namanya khomer, ya maksudnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, khomer itu kan yang namanya khomer haram, misalnya kan gitu. Sekarang ada yang namanya narkoba atau narkotik. Narkotik itu haram apa halal? Boleh apa tidak? Cari di Al-Qur'an, di hadis nggak nemu yang namanya narkotik. Akhirnya dicari yang namanya ilat atau keterkaitan. Di situ yang namanya khomer itu kan memabukkan, ya kan? Nah, terus narkotik memabukkan apa tidak? Juga memabukkan. Nah, ini ilatnya, berarti ilatnya atau keterkaitannya. Maka khomer dihukumi juga haram. Maksudnya narkotik dihukumi haram dengan dalil qiyas seperti itu, ya. Kurang lebihnya seperti itu yang namanya qiyas. Jadi kalau mengatakan qiyas, yang namanya qiyas itu ya ada di zamannya Rasulullah, itu ya salah. Namanya qiyas itu berarti nggak ada, ya. Nggak ada di Al-Quran, hadis, ataupun ijma. Itu baru qiyas diambil, ya. Qiyas nggak boleh diambil ketika sudah ada di Al-Quran ataupun hadis. Nggak boleh kita menggunakan qiyas, ataupun sudah ada di dalam ijma, ya. Maka kita tidak boleh menggunakan qiyas. Seperti itu, ya. Terus akhirnya sekarang ada pertanyaan lagi kadang-kadang. Loh, pendapat para imam kadang-kadang tidak sesuai dengan yang namanya hadis di dalam Bukhari Muslim. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari, misalnya seperti itu. Perlu diketahui, zamannya imam 4 mazhab, ya, terutama 4 mazhab, itu lebih dulu daripada
Imam Bukhari apalagi Imam Muslim lahirnya lebih dulu, zamannya lebih dulu. Oleh karena itu bukan imam 4 mazhab yang mengikuti Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, akan tetapi Imam Bukhari ataupun Imam Muslim lah yang harus mengikuti mereka. Mereka maksudnya mengikuti salah satu imam 4, baik itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ataupun Imam Abu Hanifah, ya kayak gitu. Jadi jangan dibalik yang 4 imam tadi yang harus mengikuti Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Zamannya beda, ya lebih duluan Imam 4, kayak gitu. Terus yang namanya Imam Bukhari ataupun Imam Muslim itu belum mencapai tingkatan seperti imam madzhab. Ya, imam madzhab yang maksudnya pendiri madzhab yang disebut dengan mujtahid mutlak, belum, ya. Karena syaratnya mujtahid mutlak itu sangat banyak sekali. Ya. Di samping mengetahui hadis-hadis, istilahnya beribu-ribu hadis, ya nggak cuma 700 hadis, tapi ribuan hadis, mengetahui juga yang namanya asbabul khurujnya, pertentangan antara hadis, ya antara hadis yang satu dan yang lain, yang boleh dipakai, yang tidak, itu merumuskan seperti itu, merumuskan hadis yang mana yang bisa dibuat hujah. Ketika ada yang khos sama yang am, maka yang didahulukan yang mana. Nah itu mereka masih belum sampai ke tingkatan imam mujtahid 4. Makanya mereka itu kalau di dalam fikih, maksudnya di dalam fikih mereka masih tingkatan di bawahnya. Ya. Jadi yang namanya imam 4 tadi, ya imam 4 yang kita ikuti, kenapa akhirnya kita terbatas mengikuti salah satu imam 4 tadi? Kenapa seperti itu? Karena seperti ini. Jadi dulu itu yang namanya abad keempat itu setelah imam 4 tadi sudah wafat semua, ya, abad keempat. Itu terjadi yang namanya pertentangan baik dalam dunia politik ataupun yang lain. Banyaknya orang-orang, ya, atau ulama-ulama yang mengaku-ngaku ulama, bukan ulama tapi mengaku-ngaku ulama, akhirnya berfatwa. Ataupun istilahnya itu ada kepentingan kelompok atau golongan. Jadi berfatwa supaya menguntungkan golongannya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ketika seperti itu, akhirnya umat menjadi bingung. Siapa yang mau diikuti? Ya, siapa yang mau diikuti bingung. Akhirnya kan seperti itu. Ketika dalam masa kebingungan, ya, dan saling menyalahkan antara golongan yang satu dengan yang lain. Menurut yang satu, pendapatnya imam saya benar, pendapatnya imam kamu salah. Pendapatnya saya, golongan saya benar, pendapatnya golongan kamu salah. Akhirnya terjadi yang namanya perpecahan di antara umat. Ya, saling membenarkan golongannya sendiri. Ulama akhirnya mengadakan musyawarah, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini untuk demi persatuan umat. Ya. Akhirnya mereka merujuk, memilih imam-imam mana, pendahulu-pendahulunya yang masih bisa diikuti pendapatnya, diikuti pemikirannya. Dicari, karena dulu yang namanya dulu itu banyak para imam-imam mujtahid, ya, yang berfatwa yang seperti imam madzhab itu dulunya banyak, ya. Akhirnya dulu itu bebas memilih sama siapa saja, mau mengikuti siapa saja. Tapi ketika pada abad keempat tadi, ya, karena terjadi seperti tadi itu yang saya jelaskan, itu dicari imam-imam siapa yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan, masih banyak murid-muridnya yang istilahnya meriwayatkan ya, para periwayat, masih meriwayatkan pendapat-pendapat dari imam madhabnya. Terus selain murid-muridnya, juga kitab-kitabnya yang masih utuh, kitab-kitabnya, ya, masih utuh. Siapa saja. Dicari dari para imam mujtahid, cuman yang ditemukan yang masih bisa dipertanggungjawabkan
dan kitab-kitabnya masih terdokumentasi dengan rapih, itu cuma 4. Nah, oleh karena itu maka diputuskan kalau yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu juga sebutan intinya yang mengikuti para sahabat sampai Rasulullah, kayak gitu ya. Masih menjalur ilmunya sampai Rasulullah, itu disebut ahli sunnah wal jamaah. Nah, di situ ketika mengikuti salah satu madhab tadi, itu juga baru disebut ahli sunnah wal jamaah. Ketika tidak mengikuti 4 madhab tadi, ya, ketika ada fatwa, karena ini sudah diputuskan oleh para ulama, sudah memutuskan pada abad keempat tadi. Ketika setelahnya kok ada yang menyalahi terhadap pemikiran atau terhadap pendapat dari madhab 4 tadi, maka di situ dianggap keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, kayak gitu ya. Kalaupun ada pendapat sendiri, maksudnya pendapat sendiri, pemikiran sendiri yang tidak sesuai dengan 4 madhab tadi, ya harusnya diamalkan sendiri. Ya nggak masalah kalau memang benar-benar cerdas, bisa menggali dari Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Itu diamalkan sendiri, jangan membuat madhab lagi. Nah ini nanti kalau membuat madhab lagi, maka akan menimbulkan yang namanya perpecahan lagi. Karena tadi tujuannya untuk orang awam seperti saya dan orang umum semestinya itu mengikuti salah satu madhab 4 tadi. Ketika ada lagi di belakangnya kok ada lagi pendapat lagi, membuat madhab lagi, akan terjadi perpecahan lagi, bingung lagi yang namanya umat Islam, kayak gitu ya. Makanya tidak boleh membuat madhab lagi. Nah, kalau mempunyai kecerdasan dan pemikiran lagi sendiri yang berbeda dari 4 madhab tadi dan merasa itu lebih benar, itu lebih kuat dalilnya, maka di situ diamalkan sendiri, jangan disebarkan, jangan membuat madhab lagi. Seperti itu ya. Itu perlu diketahui. Di yang pertama ya, jadi urutannya seperti ini. Kalau saya urutkan seperti ini. Dari yang pertama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi dulu ketika ada setiap permasalahan yang tidak diketahui, ya tidak ditemukan dalam Al-Quran misalnya dan lain sebagainya, intinya tidak diketahui dalam semua permasalahan, ketika Rasulullah masih hidup, maka di situ langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, maka mau bertanya kepada siapa? Ya muridnya Rasulullah, kan kayak gitu. Muridnya Rasulullah itu siapa? Para sahabat. Contohnya siapa? Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, kayak gitu. Ya, Ibnu Mas'ud, ya, ataupun Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Intinya sahabat-sahabat Rasulullah, kayak gitu. Nah, terus ketika sahabat telah wafat, maka bagaimana? Siapa yang harus diikuti? Ya muridnya para sahabat. Siapa muridnya para sahabat? Yang disebut tabi'in. Kita belajar kepada tabi'in. Nah, terus ketika tabi'in sudah wafat, maka kita ikut kepada siapa? Ya tabi'ut tabi'in. Salah satu tabi'ut tabi'in yaitu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, jadi masih jalurnya itu masih pendek. Kalau kita dibandingkan sama beliau jauh sekali daripada muridnya Rasulullah itu masih jauh sekali. Makanya kita nggak bisa dibandingkan. Ketika pendapat saya mengenai suatu permasalahan, saya menemukan dalam hadis, oh menurut saya ini lebih benar, Imam Syafi'i itu lebih salah. Sekarang kita bandingkan terus saya mengatakan misalnya saya mengatakan menurut saya ini saya itu pendapatnya sesuai Rasulullah, maka Rasulullah lebih pintar mana daripada Imam Syafi'i, itu pendapatnya, perbandingannya yang salah. Seharusnya nggak seperti itu. Perbandingannya saya sama Imam Syafi'i lebih mengerti mana tentang hadis tadi untuk merumuskan suatu hukum, kayak gitu ya. Beliau menjalur, saya cuma baca yang namanya hadis-hadis yang namanya dohirnya saja. Beliau melihat tingkah laku para ulama-ulama pendahulunya yang masih dekat kepada Rasulullah. Saya tidak tahunya cuma dari buku ataupun kitab. Ya, sekali lagi, mari kita mengikuti salah satu 4 madhab dalam istilahnya beribadah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.